Halo guys, balik lagi sama gue Adit di channel Capek Nganggur. Oke, teman-teman semuanya, thank you masih stay di channel Capek Nganggur, masih tetap nonton konten-kontennya Capek Nganggur. Yang belum subscribe silahkan subscribe, share dan juga like. Oke, kali ini gue akan bahas tentang persiapan interview. Di persiapan interview kali ini, gue akan bahas dari lu dipanggil interview ya. Jadi dari lu dipanggil interview sampai lu datang interview itu apa aja sih yang harus lu persiapkan. Jadi di video sebelumnya gue udah pernah bahas tentang tips ketika lu nunggu interview itu yang baik tuh kayak gimana ya. Menurut gue itu yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, kali ini gue akan bahas tentang persiapannya dulu nih, persiapan ketika lu mau interview gitu ya. Nah, jadi kan gini, ketika lu apply ya kan, lu yang lamar-lamar kerja lah ya, baik itu lu di job portal, lu di media sosial atau dimanapun lah ya, ketika lu lamar kerja, harapannya kan lu dipanggil interview, ya kan? Nah, jangan sampai ketika lu dipanggil interview ini lu nggak tahu nih apa yang harus lu persiapkan gitu dan lu bingung apa aja yang harus lu persiapkan gitu. Nah, gua akan bahas satu persatu apa aja sih yang harus lu persiapkan. Oke, teman-teman, ketika lu dipanggil interview nih di telepon gitu ya, atau lu di WhatsApp atau lu di email. Paling sering di WhatsApp sih sekarang ya, karena kan kita hampir setiap hari WhatsAppan dan setiap saat ya, gitu kan. Nah, halo Mas, Mbak, Pak, Bu, saya dari PTA ingin mengundang Bapak atau Ibu gitu ya, atau Mas atau Mbak untuk datang interview pada tanggal sekian dan hari sekian jam sekian gitu ya. Nah, ketika lu udah dapet kayak gitu, yang harus pertama kali lo lakukan adalah lo harus tanya dulu ke si interviewer itu bahwa bisa nggak detail interviewnya dikirim ke email. Kayak yang pertama kali harus lo lakukan adalah konfirmasi ke interviewer itu, ke recruiter itu bahwa bisa nggak detail interviewnya ini dikirim ke email. Oke, gue ulangi sekali lagi ya. Ini penting banget soalnya part ini tuh kadang-kadang kalian suka miss gitu ya, baik yang sudah berpengalaman apalagi yang belum berpengalaman interview gitu ya. Jadi ketika lu dipanggil interview baik itu WhatsApp, email ataupun telepon, lu harus konfirmasi ke mereka, lu harus tanya ke mereka bisa tidak detail interviewnya dikirim ke email. Jadi mereka akan mengirimkan detail interviewnya di email. Nah, detail interview itu apa aja sih? Pertama, tempatnya di mana, jamnya berapa, kemudian tanggalnya tanggal berapa, apa aja yang perlu kalian bawa, ya kan? Kemudian biasanya ada dress code juga kayak gitu. Jadi kalian tuh benar-benar dapat detail interview yang diharapkan sama si recruiter di perusahaan tersebut. Itu yang pertama banget. Kemudian yang kedua adalah persiapkan apa yang diminta sama si recruiter. Contohnya recruiter itu minta kalian bawa CV lengkap. Nah, CV lengkap itu cukup surat lamaran dan CV aja, oke? Nggak usah pakai KTP, nggak usah pakai KK, nggak usah pakai sertifikat-sertifikat, nggak usah pakai ijazah-ijazah, nggak usah pakai apapun ya, kecuali mereka yang menuliskan di email itu meminta, ya kan, meminta berkas-berkas tersebut. Cuman kalau gua saranin ketika ada interviewer minta KTP di awal atau KTP dan KK di awal jangan lu kasih. Oke? Ketika minta kopi KK dan KTP di awal jangan kalian kasih. Kenapa kok jangan dikasih? Karena KTP dan KK itu cukup bahaya lah sekarang, bisa dipakai untuk pinjaman-pinjaman online ilegal, bisa untuk dipakai kakak kalian itu datanya bisa dipakai untuk ngaktifin kartu gitu ya. Itu jangan dulu lah, pokoknya ketika kalian diterima baru oke, kalian masukin. Oke, jadi kalian itu mempersiapkan apa yang diminta sama si recruiter ya. Disuruh bawa CV lengkap, cukup bawa CV dan lamaran aja. Oke, tapi kalau umpamanya yang diminta dokumen-dokumen lain, tolong dipersiapkan dokumen fotokopinya aja. KTP dan KK jangan dikasih. Oke, tadi penjelasannya udah gue jelasin. Kemudian kalian disuruh pakai baju yang rapi gitu ya. Pakai baju yang rapi itu yang pasti kan kemeja,
ya kan. Celananya juga celana yang bahan ya, bukan bahan lembut gitu, bukan jeans ya. Sepatunya juga bukan sepatu cat atau bukan sneakers, bukan juga sepatu-sepatu yang nggak layak dipakai ketika kalian datang ke tempat-tempat formal kayak gitu. Oke, tapi kalau umpamanya si recruiternya itu tidak minta pakai baju rapi, ya kalian juga harus sadar diri bahwa kalian harus pakai baju yang rapi gitu ya. Oke, jadi yang pertama tadi kalian harus konfirmasi dulu, kemudian yang ke si recruiter untuk detail interviewnya, kemudian yang kedua persiapkan apa yang diminta sama recruiter. Oke, persiapkan apa yang diminta sama recruiter. Jangan sampai kalian ketinggalan apa yang diminta sama recruiter. Oh iya, sorry, untuk yang diminta recruiter itu biasanya dia suka minta ngisi form ya. Ngisi form itu form data diri ya. Form data diri itu biasanya untuk kelengkapan berkas interview kalian. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga pastikan kalian itu benar-benar pakai dress code yang proper, ya kan? Proper itu dalam arti itu emang benar-benar sesuai dengan apa yang diminta sama si recruiter. Oke, jadi kayak ya lu pakai kemeja atau lu pakai batik, pakai celana yang bahan, terus kemudian pakai sepatu juga sepatu yang rapi. Lu bisa pakai sepatu pantofel atau lu apa ya? Pokoknya sepatu lu bisa pakai sepatu slop yang buat cowok itu gitu ya. Apalah gue nggak tahu namanya gitu. Pokoknya sepatunya rapi gitu ya. Kemudian lu juga bisa juga kalau mau kerjanya di startup itu biasanya lebih casual sih pakaiannya, tapi tidak sembrono. Jadi lu jangan sampai ketika lu datang interview lu pakai kaos, jangan. Oke? Mau lu kerja di startup atau bukan, apalagi bukan di startup ya, itu jangan pakai kaos. Minimal pakai polo. Polo pun itu menurut gue hanya cocok dipakai ketika kalian interview di perusahaan startup. Selebihnya pakai kemeja. Oke? Tapi kalau di startup itu biasanya ya lu bisa pakai jeans, lu bisa pakai sepatu cat, lu bisa pakai sneakers kayak gitu-gitu deh. Jadi bisa lebih casual kalau umpamanya lu interview di perusahaan startup gitu ya. Kemudian itu yang ketiga, jadi pastiin lu bener-bener pakai pakaian yang proper gitu ya. Kemudian yang keempat, rambut, kumis, dan juga jenggot pastiin itu rapi. Oke, rambut, kumis, jenggot, sama bulu hidung. Nih bulu hidung itu pastiin rapi. Oke, pastiin rapi. Kalau lu mau cukur rambut silahkan cukur rambut gitu ya. Kalau emang lu mau cukuran sendiri dirapiin silahkan. Kalau seandainya lu mau ngerapiin aja biar nggak terlalu berantakan, gunting-gunting dikit nggak apa-apa. Bulu hidung juga lu rapiin. Itu pastiin bahwa kalian itu di bagian looknya itu emang rapi gitu ya, rapi. Oke, jadi dari rambutnya rapi, kemudian dari kumis rapi, jenggot rapi, bulu hidung juga rapi, jangan sampai ada yang keluar. Oke, nah itu yang keempat. Kemudian yang kelima itu lu harus bener-bener riset. Oke, riset perusahaan itu dan juga posisinya. Oke, contohnya perusahaannya adalah A, bergerak di bidang teknologi informasi, perusahaan IT gitu ya. Nah, lu harus tahu detail banget perusahaan itu kayak gimana. Jadi lu riset, lu pelajarin dulu ya perusahaannya begini nih, perusahaannya seperti ini nih, oh perusahaannya ini. Jadi lu bener-bener tahu gitu ya. Lu bener-bener tahu bahwa perusahaan ini tuh detailnya tuh kayak gimana, bisnisnya kayak gimana gitu. Kemudian yang kedua adalah lu riset tentang posisinya. Contohnya lu ngelamar sebagai posisi B atau lu ngelamar sebagai posisi C gitu ya. Nah, lu harus riset juga job desk-nya apa nih gitu ya. Kemudian tanggung jawabnya apa, kemudian juga reportnya ke siapa dan bla bla segala macam. Pokoknya lu riset sebaik mungkin terhadap dua hal itu. Oke, jadi lu riset tentang perusahaannya kayak gimana, tentang job desk-nya kayak gimana. Kemudian yang terakhir, yang keenam yang harus lu persiapkan lagi ketika lu mau datang interview adalah relax ya, santai, berserah diri kepada Tuhan, tidur cukup, makan cukup, minum cukup, pokoknya kayak relax aja gitu ya. Jadi jangan sampai ketika keesokan harinya atau lusa atau kapan lu datang interview itu lu malah nervous gitu. Jadi tidur lu cukup, ibadahnya perketat lagi, berserah diri pada Tuhan, doa juga ya kan. Kemudian makannya cukup, minumnya cukup. Jadi lu jangan begadang, jangan makannya berlebihan atau kurang makan, atau malah gak pernah ibadah, gak pernah berdoa, ya itu sama aja bohong gitu ya. Oke, jadi 6 hal itu sih yang harus lu persiapin gitu ya. Jadi yang pertama itu lu konfirmasi, minta detail interview ke si user. Kemudian yang kedua, lu persiapkan apa yang diminta si user. Lu disuruh minta CV yang mereka minta CV lengkap, lu siapin CV lu sebaik mungkin. Oke, siapin surat lamaran dan CV lu sebaik mungkin.
tadi kata gue, jangan lampirin KTP dan juga kartu keluarga. Ketika mereka nggak minta detail-detail itu yang tadi kayak ijazah, sertifikat dan sebagainya, menurut gue nggak usah dikasih. Itu nggak perlu juga sih untuk proses interview ya, karena kebanyakan saat ini tuh CV itu udah menggambarkan semuanya. Karena sepengalaman gue menjadi seorang rekruter di masa saat ini, itu kita hanya cukup CV aja, CV lengkap itu artinya CV lu tuh bener-bener lengkap, itu bener-bener menggambarkan diri lu tuh kayak gimana gitu ya. Jangan sampai CV lu itu tidak menggambarkan diri lu, kompetensi lu, kemampuan, skill dan lain-lain sebagainya. Oke, jadi usahakan CV lu udah proper dan oke. Nanti kita akan bahas juga gimana caranya bikin CV gitu ya, yang proper menurut gue. Nah, kemudian yang ketiga, pakaian lu tuh harus bener-bener kayak ya udah apa namanya rapi lah, pokoknya rapi gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah looks-nya juga harus bagus gitu ya. Oke, jadi jangan sampai apa namanya ya belepotan gitu ya, ya rambut tuh berantakan gitu, terus jenggot berantakan jangan. Kemudian selanjutnya yang kelima itu adalah lu tuh harus bener-bener riset banget ya, literally riset banget tentang perusahaan itu dan juga jobdesknya. Fungsinya apa sih? Ketika lu nanti interview akan ditanya, udah tahu seberapa jauh tentang perusahaan ini, udah tahu seberapa jauh tentang jobdesk ini, udah baca belum jobdesknya, udah baca belum posisinya, udah baca belum tentang perusahaan ini. Nah, lu bakal ditanya kayak gitu tuh. Jadi kayak ya udah lu harus riset sebaik mungkin. Yang terakhir, yang keenam adalah juga penting banget, itu adalah berdoa, berdekatkan diri pada Tuhan, berserah dirilah sama Tuhan. Kemudian juga lu tidur yang cukup, makan yang cukup, dan juga minum yang cukup ya. Pokoknya lu bikin relax lah diri lu gitu. Jangan sampai lu nggak siap lah ketika lu datang interview gitu ya, lu nervous bla 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 segala macam. Oke, gua rasa cukup ya tipsnya. Jadi lu caranya untuk lu mempersiapkan apa sih yang layak dan proper ketika lu mau datang interview itu, menurut gua 6 hal itu adalah cukup banget gitu ya. Dan jangan sampai lu nggak sama sekali mempersiapkan diri lu gitu ya. Ketika lu datang interview lu nervous, anjir gua mau ngapain nih, gua nggak tahu mau ngapain, gua mau datang interview gimana caranya gitu kan. Nah, gue harus nyiapin apa nih, gue harus gimana, harus bla bla bla. Yang penting gue bawa CV, bawa lengkap CV gue, map tebel banget gitu ya. Lu datang tanpa lu mempersiapkan apapun, terus lu interview pasti lu akan lebih grogi dan nervous lagi gitu, karena lu tidak mempersiapkan itu. Oke? Thank you, itu aja tips gue kali ini. Kalau teman-teman mau nanya, mau sharing, mau ngobrol bla 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 segala macam, gue akan serahkan email gue di bawah. Lu bisa nanya ke gue, lu bisa diskusi, lu bisa bahas apapun yang berkaitan tentang dunia kerja gitu ya. Lu bisa komen di bawah juga, gua akan jawab satu persatu komen kalian, pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, thank you semuanya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, tolong di like dan juga share ke seluruh teman-teman kalian. Biar teman-teman tahu bahwa channel ini keren gitu ya. Thank you semuanya, salam.